Maaf. Kok kamu di sini? Aku, asisten baru direktur utama. Ini direktur utama kita. Halo, Pak Direktur. Oke, kita rapat. Hari ini kalian berdua terlambat. Jangan terulang lagi. Sebentar. Kamu kenapa? Kapan kamu bisa jadi asisten di perusahaan kita? Hari pertama kerja, masa percobaan belum selesai. Rapat, cepat. Kamu juga rebut ya? Cepat suruh dia cetak lebih banyak. Toilet di ujung desa sudah lama nggak ada tisu. Bagaimana menurutmu soal proposal ini? Boleh. Cuma pohon-pohon ini doang? Maaf. Maaf ya. Direktur datang. Aneh, kok bos duduk di sini? Ana. Halo semuanya. Untuk hari ini, agenda rapatnya adalah berdiskusi dengan rekan-rekan divisi pemasaran tentang pasokan produk Q3 Q4 dan pemasaran. Pertama-tama, tolong perkenalkan tentang pasokan produk. Untuk kuartal Q3 Q4. Kami berencana meluncurkan makanan khusus sesuai tema siaran Hari Raya. Untuk seri kuliner warisan budaya non-benda yang trendy. Kami memilih produk dari grup pangan Pak Oda, yaitu Sia Olong Bao dan Siamai. Masalah yang jelas begini aja nggak kelihatan? Mengerti. Kuliner warisan budaya, ini ide yang sangat bagus. Ada nilai jual, ada keunikan, rasanya juga enak. Aku suka banget makan ini. Dasar bodoh. Kamu punya apa? Selamat pagi semuanya. Untuk rencana operasional produk, aku ada sedikit keberatan. Ini masih Galak Galileo yang aku kenal? Bukannya kamu baru pertama kali kerja? Ngajuin keberatan apa? Kamu ngerti apa? Makanan matang warisan budaya grup Pak Oda memang enak. Tapi proses pembuatannya sangat berbeda. Mereka hanya mempertahankan bentuknya, tapi melupakan jiwanya. Jadi usulku, ganti dengan perusahaan lain. Tak disangka, dia benar-benar melakukan penelitian. Bagaimana menurutmu? Aku sangat setuju dengan pendapatmu, pikiranku sama sepertimu. Ternyata seperti yang kuduga, bos yang tidak kompeten ini pasti akan membuat perusahaan bangkrut. Untuk seri dessert, kami berencana untuk tetap bekerja sama dengan Grup Mizi. Produk grup Mizi memang pernah laris. Tapi seri coklat yang mereka luncurkan belakangan ini, kemasannya biasa-biasa saja dan kuno, tidak sesuai dengan citra merek yang muda dan menyenangkan yang baru saja diusulkan Sihai. Selain itu, mereka menggunakan krim nabati murah untuk menggantikan krim hewani asli, jadi bagaimana pendapat Anda? Aku juga merasa tidak cocok, kita bisa ganti dengan yang lain, misalnya Taoyuan Dessert baru saja menaikkan harga tahun ini. dan juga Crop Lexion. Kasus keamanan pangan Lexiong masih berlangsung, kredibilitasnya rendah. Dia terlalu berani menentang bosnya di depan banyak orang. Langsung melawan bosnya, hebat sekali, membuat si bos kecil terlihat seperti orang lemah. Aku juga sudah mengumpulkan ide operasional. Untuk produk lain di Q3 dan Q4, ingin kusampaikan pada kalian. Pertama, pastikan menggunakan krim hewani. Dengan begitu kita bisa mempertahankan sebagian besar pelanggan. Bagaimana? Keren kan? Menurutku, asisten ini lebih keren daripada bos.
Asisten kecil. Tidakkah kamu merasa dia terlalu banyak bicara? Grup si Hai kita ini membutuhkan asisten yang jujur seperti ini. Jangan berdebat lagi. Keduanya. Aku tidak mengerti sama sekali. Bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Tadi ada beberapa bagian yang cukup menegangkan. Untungnya kita kompak dan lancar. Aku tidak merasakan kelancaran sama sekali. Ayo. Kenapa Sintong ada di perusahaan kita? Kamu tahu? Aku tidak tahu. Bukannya aku menyuruhmu menyelidiki? Aku tidak berhasil menemukan apa-apa. Lalu, kenapa kamu tidak ingin dia tahu? Kamu adalah seorang direktur utama. Kakak, aku menepati janji. Siang ini aku traktir kamu makan enak. Kamu tersenyum. Senyummu aneh banget. Aku tersenyum? Ayah. Bahagia, tapi norak. Wen Peayan, aku beritahu dengan pasti. Kamu dalam masalah. Halo. Gimana? Karyawan, hotpot buatan sendiri. Ini yang kamu bilang makan enak? Ini sudah aku tambahkan bumbu. Cepat duduk. Cium, wangi nggak? Wangi banget kan? Kamu, kenapa tiba-tiba datang ke grup si Hai kami? Untuk jadi direktur utama. Bukan, jadi asisten direktur utama. Keluargamu kan kaya banget. Aku. Jangan bilang. Biar aku tebak. Pasti ayahmu memberimu tugas tertentu. Katakan, Wen Peiyan. Kamu harus menemukan seorang pacar. Baru bisa mewarisi perusahaan keluarga kami. Jadi, kamu menemukanku untuk jadi pacar kontrak. Menyembunyikan identitas di grup si Hai, belajar, lalu pulang. Mengambil alih perusahaanmu. Benar kan? Benar. Grup si Hai ini pasti pesaing kalian. Kamu datang sebagai mata-mata. Belajar, terutama belajar. Kamu datang di waktu yang salah. Direktur utama yang baru ini jelas-jelas orang yang tidak bisa dibantu. Di dekatnya, kamu tidak akan belajar apa-apa. Gimana? Rasanya lumayan kan? Enak aja. Aku ada satu hal ingin minta tolong. Katakan, selama dalam kemampuanku, pasti ku bantu. Kamu kenal Kissing? Yang kamu maksud itu. Selebgram Kissing. Aku ingin kamu bantu membujuk si brengsek kecil itu. Ayo rekrut Kissing itu, atau mungkin kerja sama dengannya untuk beberapa sesi live streaming, gimana? Tapi katanya dia tinggal di luar negeri terus, loh. Itu kan cuma urusan tiket pesawat. Masa sih? Sekarang kamu udah jadi asisten si kura-kura kecil. Sambil ada waktu, bantuin aku bisikin dia. Soal ini, tunggu dulu. Qixing Balik NIH. Ada apa? Si kura-kura kecil nyari kamu. Ya, cepetan makan. Dia itu pendendam, kalau sampai tersinggung bisa bahaya. Cantik banget, ya ampun.
Semangat. Wen Pian tahu aku odor balik? Pasti dong. Semua gerak-gerikmu dia awasi. Pasti dia tegang banget, ya? Soalnya, aku kan musuh kecilnya. Kenapa baliknya sekarang? Jangan-jangan mau bikin onar lagi? Dari divisi operasi. Apakah proposal lancor baru udah dikirim? Di situ ada nama Kissing nggak? Jangan sampai dia. Ya iyalah. Terus? Kalau Kissing coba cari info darimu. Jangan sekali-kali kasih tahu. Soal hubungan aku sama Sintong. Presiden Direktur. Xian Tong. Kok ceroboh banget sih? Ngetok pintu dong. Bikin kopi tuh harus kayak gini, ngerti? Jangan sampai aku ajarin 2 kali. Kenapa nggak ngetok pintu sih? Kok nggak ngetok pintu? Hah? Aku buru-buru nih, maaf ya. Soal proposal ancor baru, udah aku lihat. Aku mau bahas itu. Katanya perusahaan kita mau buka live streaming room baru, ya? Konsepnya semangat plus wanita mandiri. Nah, menurut aku Kissing paling cocok. Tapi kenapa Kissing malah disingkirin? Tolak dia. Menurut aku Kissing nggak memenuhi syarat sama sekali. Kamu ngerti apa sih? Xian Tong Hilaya? Sejauh yang saya tahu, latar belakang keluarga Kissing sangat istimewa. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengandalkan sumber daya keluarganya. Dengan kerja keras, dia menjadi ancor top seperti sekarang. Tidak bisa hanya disebut sebagai ancor atau selebgram biasa. Menurutku, Kissing adalah perwakilan paling tepat untuk wanita modern. Sudah kubilang. Kissing tidak cocok. Kita pertimbangkan lagi. Baik. Aku tanya kamu. Aku tanya kamu, jujur, mandiri, punya daya tarik yang besar. Dan juga imut, ancor seperti ini banyak. Tenar bertahun-tahun, tanpa skandal, tanpa komentar buruk. Ancor seperti ini banyak. Penjualan live selalu masuk 10 besar. Ancor seperti ini banyak. tidak banyak, tapi Tidak ada tapi, jawabannya sudah jelas. Kissing pasti adalah kandidat terbaik untuk siaran langsung si Hai Yuangi. saran Sintong perlu dipertimbangkan. Bagaimana menurutmu? Ini semua hanya image. Benar. Kalian benar-benar mengenalnya? Tentu saja aku kenal, bos. Ah. Aku rasa Sekretaris belakangan ini juga gila ya? Bukan menurutmu, tapi menurutku. Dalam 3 hari, siapkan proposal ancor baru. Sudah. Rapat selesai. Xian Tong. Jangan marah. Sintong juga memikirkan perusahaan. Oh, Bicaralah. Maaf, terlalu asyik. Kissing bilang mau mencariku. Tolong periksa dia, mau cari masalah apa lagi. Sekretaris direktur belakangan ini agak kurang ajar. Tapi kamu lebih parah, sudah kubilang tidak akan berhasil. Banyak ancor yang ingin kerjasama dengan kita sekarang. Kenapa kamu tetap memaksakan Kissing? Ya, aku mohon, lepaskan Kissing dan juga aku. Boleh? sekarang aku hanya punya satu keinginan, yaitu mengikat Galileo itu di tiang Roma dan membakarnya hidup-hidup. Aku kasih tahu jalan yang benar. Seharusnya pindah kerja ke Kissing, dan yang dibakar hidup-hidup itu Bruno. Tenang.
Galileo ini sungguh tidak bermutu. Aku tidak percaya tidak bisa mengatasinya. Aku tahu kenapa CEO menolak proposalmu. Kenapa? Aku kasih tahu rahasia. Kamu harus bersumpah dengan hidup lajang selamanya padaku. Tidak akan memberitahu orang ketiga. Aku bersumpah dengan hidup lajang 8 keturunan padamu. Tidak akan memberitahu orang ketiga. Apa itu? Kissing adalah saudara kembar Galileo. Aduh. Tapi mereka berdua tidak mirip. Kembar ada yang identik dan tidak identik. Kamu benar. Kalau begitu, mereka bersaudara bekerja sama. Harusnya lebih lancar, bukan? Keluarga kaya, dalam seperti laut, bisnis keluarga turun ke anak laki-laki bukan perempuan. Tapi adik Kissing, dengan usahanya sendiri. Membangun kerajaan, membuat direktur terkesan. Aku mengerti, maksudmu, mereka berdua sedang memperebutkan warisan si Hai. Semakin seperti ini, semakin tidak boleh biarkan si brengsek menang. Dengan kemampuan dan wawasannya yang seperti itu, mana bisa menyaingi Kissing. Aku akan bantu sang putri naik tahta. Kok kamu tahu banyak sekali? Karena mantan CEO itu paman buyutku. Memang bisnis keluarga. Halo Kissing. Maaf mengganggu. Aku sangat menyukaimu. Ini hadiah untukmu. Mau tanda tangan? Iya, tapi aku ingin kamu tanda tangan di sini. Halo, perkenalkan. Aku Sintong, staf operasi grup Sihai. Sehai? Aku datang tanpa permisi, ingin mengundangmu untuk jadi tamu di siaran kuliner kami Sihai. Bagaimana? Tertarik? Pasti kamu yang memutuskan sendiri. Masa Sihai mau mengundangku jadi tamu? Jujur saja. Rencana ini memang saya buat sendiri. Anda bisa melihatnya dulu, jika Anda berminat setuju. Saya bisa mencoba meyakinkan perusahaan. Tidak perlu, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak ingin datang ke Sihai sebagai tamu. Saya mengerti. Sebagai pemegang saham kecil 0,01% di Sihai, saya ingin menyampaikan bahwa dibandingkan dengan presiden saat ini, saya lebih memilih Anda. Saya lebih berharap Anda bisa menjadi pemimpin masa depan Sihai kami. Karena Anda begitu tulus, saya akan lihat kontraknya dulu. Baik. Anda lihat dulu. Wen Peian. Kenapa ada di ponsel Kissing? Bahkan foto mesra berdua. Kissing pernah terlibat kasus percintaan. Identitas pasangannya misterius. Jangan-jangan orang itu adalah Wen Peian? Apakah Wen Peian yang memutuskan Kissing? Dan Kissing masih belum bisa move on? Ini adalah celahnya. Rencananya ditulis dengan sangat baik. Tapi maaf, saya belum pertimbangkan untuk ke Sihai. Tidak apa-apa. Saya ingin bertanya. Apa hubungan Anda dengan orang di wallpaper ini? Anda tidak tahu hubungan kami? Mantan pacar. Sudah putus tapi wallpaper belum diganti. Berarti Anda masih punya perasaan padanya. Kalau begitu, saya pikir saya bisa mencoba membantu memperbaiki hubungan kalian berdua. Jika Anda membutuhkannya. Lalu apa hubungan Anda dengannya? Saya adalah rekan bisnisnya. Anda yakin bisa? Semua bisa diusahakan. Saya yakin tidak ada pria yang bisa menolak gadis secantik dan sebaik Anda. Tanda tangan. Maaf. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan, saya juga Little Star. Kerja sama apa?
Jia. Bos, Apa yang kalian bicarakan tadi? Saya tidak tengah. si brengsek itu pasti sudah memprediksi predikanku. Dia sengaja mendahului untuk menggagalkan kerjasama kita. Aku mewakili semua bintang kecil. Untuk melihat bos kissing. Bos. Oh, kamu juga di sini? Urusan direktur, jangan ikut campur. Kalau tidak ada urusan, silakan pergi dulu. Baik. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian bersaudara mengobrol. Oke. Sukses menembak. Kissing berhasil merebut si Hai. Sampai jumpa, bos. Fanny, apakah yang dulu kamu ceritakan padaku? Pacar palsu Wen Peiyan itu? Ayah. Tak kesengket ya baju geji. Ayah bilang, asal Wen Peiyan pacaran, maka dia bisa mengambil alih si Hai. Makanya dia cari Sintong untuk jadi pacarnya. TAPI. Sekarang Xayan Tong kerja di si Hai. Dan dia selalu mengira aku direktur. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Mengerti tapi sepertinya tidak mengerti. Aku hanya merasa mereka berdua cocok. Jadi, kamu benar-benar mau jadi tamu undangan? Aku tidak hanya mau jadi tamu undangan. Aku juga mau dia memperbaiki hubunganku dengan Wen Peiyan. Maksudnya? Dia mengira aku mantan pacar Wen Peiyan. Tidak mungkin. Kenapa? Merah? Situasi sudah cukup kacau, kamu malah menambah masalah. Jangan marah, kenapa sih galak sekali? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu aku? Cium aku. Kakakku belum tahu hubungan kita, kan? Sekarang dia hanya memikirkan perusahaannya dan dirinya sendiri. Jangan Xayan Tong. Aku seperti udara saja. Aku tidak sabar melihat reaksinya saat tahu kita pacaran. Jangan, aku tidak sabar. Dia tahu. Pasti akan marah besar. Suami jelek juga harus ketemu kakak ipar, kan? Biarkan badai datang lebih dahsyat. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat sini. Hari ini ada acara apa? Kok mewah banget? Aku mau minta tolong sedikit. Dari awal ku bilang, tolak semua syuting. Bukan soal syuting. Aku minggu depan ada ujian sertifikasi psikologi, bagian hipnosis gitu. Masih kurang lancar. Jadi mau minta tolong. Bantu aku. Jadi kelinci percobaan ya? Kelinci percobaan yang gak dipukul kepalanya. Sekarang bayangkan, kamu sedang di sebuah pantai. Angin laut membelai pipimu. Sinar matahari yang hangat menyinari wajahmu. Kamu merasa sangat nyaman. Sekarang, bisa cerita tentang mantan pacarmu? Aku gak ngerti maksudmu. Di dalam hatimu, masih memikirkannya? Gak tahu. Dasar mulutnya kedap banget. Coba cara lain. Kamu pernah punya momen berdua yang tak terlupakan? Baby, Bosmu itu dasar kepiting. kamu gak mau kan masa indah ini berakhir begitu saja? Setelah kerjasama selesai, putus dengan damai. Lalu tidak pernah berhubungan lagi. Di Kerjasama yang menyenangkan.
Kamu mencintainya. Benar kan? Cinta. Kamu mau teruskan hubungan ini? Mau. Kalian saling mencintai tapi gak ada yang mau mengalah. Kadang satu putaran, jadi selamanya. Kalian berdua saling suka, kan? Kalau begitu, aku akan membantu. Sekarang kamu bisa perlahan membuka matamu. Bagaimana rasanya? Kapan aku tertidur? Terima kasih atas kerjasamanya. Bangunlah, ayo makan. Besok hari kencan. Jangan lupa kosongkan waktumu. Ayahmu belum percaya? Mana mungkin dia mudah percaya. Sebenarnya sudah tidak ada yang mengawasi kita. Aku cuma ingin berkencan denganmu. Kebetulan ini kesempatan yang bagus. Pagi. Hari ini naik ini untuk kencan? Ini namanya piknik sepeda. Ayo. Masa sih? Halo. Excientong. Kebetulan banget ketemu kamu di sini. Lama tidak berjumpa. Kamu? Kissing. Sudah setuju bekerja sama dengan kami. Dia sekarang memutuskan untuk menjadi tamu di live streaming si Hai. Bukannya CEO bilang. Jangan pedulikan si brengsek itu. Aku punya rencanaku sendiri. Kalian berdua. Kami berdua. Tidak kenal. Kami berdua teman lama. Lama tidak ketemu, badan tetap terjaga ya. Payudara masih sebesar itu. Marah apa sih? Kalian sedang kencan? Bukan. Aku perkenalkan, ini pacarku. Sintong. Nggak perlu pakai aku untuk bikin mantan cemburu. Apalagi aku ini siapa? Bisa bikin isi cemburu. Kami sedang kencan, jadi. Karena kita semua sudah kenal. Mending main bareng aja. Kebetulan kita bisa kumpul-kumpul bareng. Ayo, Ayo, kumpul-kumpul yang seru. Kamu? Ngapain? Kamu tahu hubungan dia dengan direktur, kan? Tahu dong, dia kan adiknya direktur. Iya? Terus maksudmu apa dengan melakukan ini? Aku harap kalian bisa rujuk kembali. Apa? Rujuk apaan? Waktu dihipnotis, kamu bilang apa aja? Aku bilang apa? Kamu bilang, kamu masih mencintainya. Aku mencintainya. Aku lihat di sana bagus. Aku mau ambil bahan video log dulu. pacarmu cantik ya? Sebenarnya kamu kemari mau apa? Aku dengar, ayah bilang, kalau kamu nggak pacaran nggak bisa nerusin perusahaan. Jadi kamu baru pacaran, kalian nggak mungkin palsukan. Emang urusanmu apa?
Aku khawatir sama kamu, ngapain marahin aku kan adikmu. Peduli sama urusan jodoh kakak, ada apa? Aku peringatin kamu dulu. Jangan main-main sama aku. Kakak, Dua orang ini benar-benar cocok. masa aku ada niat jahat? Apa aku harus langsung bilang ke ayah? Kalau kamu bohong sama dia. Adik. Kok kamu? PR-ku belum selesai. Sayang, Ambil punyaku aja. terus kamu gimana dong kak? Gak apa-apa. Wen Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Yang terhormat Ibu Xiaoyan, halo. Aku Wen Peiyan dari kelas 1 SMA. Aku sudah riset mendalam tentang kedua keluarga kita. Dan berkesimpulan kamu adalah pasangan terbaik untukku, karena itu. Aku ingin berdiskusi tentang perjodohan. Adik, kenapa kamu melakukan itu? Aku cuma mau bantu. Wen Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Bisa bantu aku kasih surat ini ke kakakmu? Bisa dong? Surat balasan dari Wen Peiyan. Makasih ya. Kissing. Kenapa kamu sembarangan balas surat orang? Kakak, aku rasa hal begini bisa ganggu belajarmu. Makanya aku bicara keras. Kalau gitu, Kamu nggak akan. Kamu marahin aku karena dia? Wen Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu. Aku sangat kecewa padamu. dari kecil, adikku tercinta. Selalu pakai cara yang sama, bikin kakaknya. Jadi anak yang mengecewakan ayah. Sekarang, dia lihat aku lagi dengan tatapan yang sama. Aku nggak akan tertipu lagi sama tatapannya. Aku udah rencana nikah, percaya atau enggak? Nggak perlu buktiin apa-apa ke kamu. Kalau gitu jadi aneh nih. Sebenarnya hari ini aku diundang Sintong. Dia kira aku mantan pacarmu. Biar aku jadi tamu undangan. Dia janji bakal janelin kamu sama aku lagi. Polygon. Aku jadi nggak ngerti. Pacar kamu. Ini maksudnya APA? Demi perusahaan? Wah, mulia banget. Kamu kelihatan sedih gitu. Dia dorong kamu ke orang lain, sakit hati ya? Jangan-jangan dia cuma pura-pura. Kamu beneran mau, Kak? Kan kamu tahu ini salah paham. Ngapain datang? Aku nggak bisa jelasin salah pahamnya. Terpaksa datang deh. Biar kamu nggak susah. Lagi pula, aku cuma kangen aja. Jangan-jangan kamu mau ngadu ke ayah? Kakak. Aku udah gede. Aku mau ambil kembali. Semua yang seharusnya jadi milikku. Apa maksudmu? Hak pengelolaan perusahaan. Bisa tidak berhenti membuat keributan? Mana ada aku membuat keributan. Kenapa kalian cowok boleh melakukan hal ambisius? Disebut ambisi besar, kami cewek disebut bikin ribut. Dasar. Ayah sudah bilang setuju. Sintong.
Kamu tidak apa-apa? Gak apa, cuma keseleo sedikit. Ayo, Gak masalah, aku sering keseleo. aku bantu kamu berdiri. Terima kasih. Hei Tai, hei Tai. Sudah kubilang tadi. Kissing masih di sini. Turunkan aku. Tunggu aku ambil sepeda dulu. Tunggu ya. Kissing, Duduk-duduk dulu. maaf ya, ganggu waktu kalian berdua mengobrol. Gak apa, sejak aku tanda tangan kontrak, apapun yang terjadi, aku akan menjalankan kewajibanku. Jadi bintang tamu, berapa kali pun bisa. Kamu ini lebih baik dari yang kubayangkan. Aku pergi dulu. Dadah. Kissing mana? Kissing bilang ada urusan duluan. Ayo, Aku bisa. pelan-pelan. Duduk yang benar. Mari. Urusanku jangan kamu pusingkan lagi, oke? Kalau kamu memang suka banget sama kissing, aku ada cara buat meyakinkan direktur. Kamu bisa apa sih? Udah jangan ikut campur. Pelan-pelan dikit. Hari ini kita turunkan harganya. Hari ini kita diundang ke kantor pusat Lines Dessert. Bisa dilihat di kedua sisi penuh dengan kue kecil. Lines Dessert selalu menjadi yang terbaik di industri. Lihat yang ini, coklat mousse klasik hitam putih. Tak disangka Wen Pei yang benar-benar berhasil. Galileo menandatangani Kissing. Sepertinya dia masih suka sama Kissing. Dengan kissing masuk perusahaan, pasti dia senang. Aku harus mencari kesempatan untuk memberitahunya. Akulah CEO Sihai yang dia benci. Tidak peduli apakah dia bisa menerima atau tidak, aku harus mengambil langkah ini. Lapisan pertama mousse coklat putih yang murni dan manis. Paling bawah adalah kue coklat yang lembab dan lembut. Di matanya. Kenapa terlihat sedikit kesedihan? Hari ini ada banyak kue kecil, sayangnya tidak bisa dimakan. Ada apa Qisheng? Kamu baik-baik saja? Oh Ulu bertingkah begitu berlebihan. Pasti sedang membantuku menutupi. Masih pura-pura dingin, jelas-jelas juga peduli pada Kissing. Tanganmu sakit? Memang pantas jadi teman baikku selama 8 tahun. Hubungan kakak adik ini jelas sangat dalam. Aku tidak melihat ada konflik keluarga kaya sama sekali. Kalau tidak, kita ke rumah sakit dulu. Syuting hari ini bisa dibatalkan. Tidak apa-apa, cuma luka kecil, jangan tunda syuting. Tidak boleh. Bagaimana kalau sampai retak tulang? Oh Ulu sepertinya berakting terlalu berlebihan. Tapi wajar, anak ini. Dari dulu memang tidak punya kemampuan akting. Ikatan darah lebih kental dari air. Hanya bisa terlihat saat masa-masa sulit. Retak tulang. Sangat serius. Tidak apa-apa. Jangan lebay, ulangi lagi. Benar. Kissing sudah menandatangani kontrak dengan Sihai. Maka aku harus cepat-cepat membantunya menyelesaikan masalah Wen Peiyan. Kita lanjutkan syuting. Ayo lanjut. Ayo mulai. Ayo. Mulai. Hari ini di Livestreamku, bukan 98. Hanya 68. Sinar matahari hari ini sangat cerah. Iya, Setiap tumbuhan di sini. Aku hafal betul. aku ingat dulu di sini adalah panti asuhan. Aku besar di sini. Tapi aku tidak menyangka akan syuting di sini hari ini. Jika dia tahu akulah yang memilih tempat ini.
Pastinya sangat terharu. Aku sudah mempersiapkan segalanya untuk mengaku padamu. Aku sudah melakukan persiapan matang. Banyak pemandangan indah tidak dipilih, malah memilih tempat ini. Efek pengambilan gambar pasti akan berkurang. Tahukah kamu, waktu kecil aku sering melukis di tempat ini, dikelilingi bunga-bunga. Tak disangka, hari ini tempat ini juga dipenuhi bunga-bunga. Masa iya aku tidak melakukan riset sedikit pun sebelum bertindak? Sayang sekali bunga-bunga ini dibuang setelah difoto. Nanti dijual online, bisa dapat untung juga. Sekarang suasana sudah pas, waktunya juga tepat. Seharusnya aku bisa memberitahunya. Kamu tahu tidak, bunga yang satu itu namanya apa? Ini tidak sulit bagiku. Dalam mitologi Yunani kuno, Adonis adalah dewa cinta dan kecantikan. Pemuda tampan yang dicintai Afrodite. Saat berburu, dia terluka oleh babi hutan sampai meninggal. Afrodite menangis dan darahnya berubah menjadi bunga ini. Karena itu bunga ini juga melambangkan kecantikan dan cinta. Ini kan bunga peoni, sok-sokan. Kurasa, dia pasti terpesona olehku. Sintong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, sebenarnya? Aku tahu. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Sejak kapan kamu tahu? Sudah lama aku tahu. Ternyata kamu sudah tahu dari dulu ya? Sudah lama aku tahu. Kamu masih menyukai kissing. Mau minta tolong aku untuk membicarakan yang baik-baik tentangmu. Kali ini kamu bisa membujuk Xiao Wangba bekerja sama. Itu karena di hatimu masih ada dia. Ari, Kamu hanya pura-pura kuat di luar. Sebenarnya, cuma mulutmu ini yang keras. yang ingin kukatakan adalah, Packing. aku ini Xiao. Masih sakit? Sakit. Hubungan kakak adik ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Apa yang terjadi ini? Kalau kamu tiup-tiup, aku tidak akan sakit lagi. Dua orang ini beraktingnya keterlaluannya. Enak ya punya keluarga. Sudah cukup? Dalam. Malam ini pulang dan bantu aku menghilangkan rasa sakit dengan baik. Apa yang mereka berdua mainkan? Hubungan kakak adik ini terlalu baik, sampai agak berlebihan. Yori Chising. Seharusnya tidak ada masalah besar lagi. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Kamu, tidak ada yang ingin kamu katakan kepada Kissing? Kamu hari ini sangat cantik. Terima kasih pujiannya. Rencana pengakuan hari ini gagal. Meskipun Wen Peiyan masih agak tertutup, tapi masih ada kemajuan. Senang. Selesai. Hari ini syuting berjalan lancar, selesai lebih awal. Bagaimana kalau kita semua makan malam bersama? Aku tidak ikut saja. Aku sedang mengontrol berat badan. Kalian saja yang banyak makan. Aku telah tidak ikut makan dengan kalian. Kenapa setiap kali ke orang lain selalu begitu kasar? Aku lapar. Ayo makan. Dengan kamu, tidak akan pernah bisa mendapatkan kissing kami. Paket pasangan untuk 2 orang. Hari ini di restoran ini, kalau foto dan upload ke Little Blue Book bisa dapat diskon 40%. Kenapa harus pesan paket? Pesan biasa tidak bisa? Pesan biasa lebih mahal, kenapa kamu tidak tahu?
Memikirkan perusahaan sedikit? Aku belum tanya kamu. Bagaimana kamu bisa membujuk Galileo untuk menandatangani kontrak dengan Kissing? Galileo, dia benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak mengatakan apa-apa, langsung setuju. Sesederhana itu? Aku hanya menyampaikan pendapatku sendiri. Kepadanya saja. Kamu bilang di tengah-tengah ini, jangan-jangan ada jebakan? Haruskah aku memberitahu Kissing? Terserah kamu. Kissing hari ini terluka. Kamu sangat khawatir, aku bisa lihat. Bagaimana dengan kamu? Masih tidak bisa melepaskan perasaan antara kalian berdua. Jangan bicara. Aku mengerti. Aku tidak ingin membicarakannya. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu harus belajar menghadapi perasaanmu sendiri. Lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apapun. Yang harus kamu lakukan adalah mengungkapkan cintamu dengan berani kepada orang tersebut. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Jangan-jangan kamu mau memakanku? Jangan khawatir. Besok, aku akan menjodohkanmu dengan Kissing. Bicara saja, jangan bawa-bawa pisau. Awas aku lapor polisi. Cantik sekali. Yang ini juga cantik. Kok kamu datang? Kenapa tidak menyambutku? Aku yang mengundang Kissing datang. Hari ini ulang tahunku. Hari ini ulang tahunmu? Iya. Jadi, hari ini kalian berdua punya hak istimewa. Kalian yang pesan, aku yang masak. Bagaimana? Apa semua yang kami pesan bisa kamu masak? Tentu saja, belajar sambil masak. Katakan, mau makan apa? Aku pikir-pikir dulu. Kalau begitu aku mau sayur daun kacang. Tahu goreng pedas. Tambahkan ikan kakap kukus. Jammer porcini. Tambahkan satu lagi. Makanan favorit kami dulu, liu xiangsu. Aku mau. Hidangan-hidangan ini. Kita bertiga seharusnya cukup makan. Kamu yang ulang tahun, kamu yang berkuasa. Tadi kamu bilang kalian berdua suka makan apa namanya? Liu xiangsu. Resep liu xiangsu. Kamu cari resepnya sekarang? Iya, belajar sekarang. Masak sekarang. Rasanya enak kan? Aku orang yang jujur, hari ini atas nama ulang tahunku. Mengundang kalian berdua ke sini, tujuannya adalah agar kalian berbaikan kembali seperti dulu. Aku tegaskan, aku dan dia. Kami berdua akan masuk. Jangan sampai kamu salah paham. Ada apa? Kalau dia tidak mau memulai lagi, gimana? Dia cuma pura-pura. Kamu nggak tahu, kemarin di lokasi syuting. Dia lebih panik daripada siapapun lihat kamu cedera. Dua matanya itu. Orang buta aja bisa lihat. Beneran? Sintong, kamu sama sekali nggak ngerti keadaan. Aku ngerti. Aku? Dengerin dulu. Kalian berdua sekarang ini. Sama-sama nggak mau yang pertama maju. Dengerin aku. Aku nggak rela lihat dua orang yang saling mencintai. Sampai kelewatan gini. Kadang kalau udah kelewatan. Bisa seumur hidup. Ayo kita minum. Mabuk-mabukan, nggak pulang kalau nggak mabuk. Kalian suka kue harum? Makan lebih banyak. Bersulang. Aku udah mabuk.
Urusan kalian berdua. Selesaikan sendiri. Aku nggak ikut campur lagi. Aku tidur dulu. Udah malam juga. Sampai sini dulu. Kamu harus lanjutin. Lebih baik hasilkan kesimpulan buatku. Sintong, jangan manja. Aku bisa lihat. Kalian berdua kayaknya belum mabuk ya. Kalau gini aja. Rasanya aku yang bikin acara ini berantakan. Ayo, aku temenin kalian minum lagi dikit. Lihat aja kalian berdua bisa hasilkan apa. Jangan sia-siakan makanan enak di meja ini. Nggak nyangka kamu sabar banget sama dia. Kayaknya tebakanku bener, kakak. Kamu kayaknya udah terlalu dalam jatuh cinta. Kita cuma partner kerja aja. Keras kepala banget. Kamu nggak penasaran? Sintong sebenarnya suka nggak sama kamu? Emang ada alasan dia nggak suka sama aku? Sombong itu nggak ada gunanya selain bikin kesal. Oke. Kalau gitu, pendapatmu apa? Menurutku, Hari ini, di hari yang sangat penting ini, aku mau bentuk tim bertiga sama kalian berdua. Buat bahas bareng. Rencana besar si Hai. Bahasa bareng. Cara bantu Kissing rebut. Hak pengelolaan tertinggi si Hai. Tanya dong. Silakan. Bos kamu seburuk itu ya? Pertanyaan bagus. Bos saya ini punya 3 dosa besar. Ketiga, saya begadang buat proposal. Dia bilang tidak ada data pendukung. Data penting banget. Kedua, orang seperti kami yang dari kecil berjuang untuk hidup dan mengorbankan pendidikan benar-benar tidak berguna. Kami memang tidak sebaik lulusan universitas ternama. Bisakah dia benar-benar melihat kemampuan kami? Dan yang paling penting, dia pikiran sempit. Kissing sebenarnya sangat berbakat. Dia takut kemampuan Kissing melebihi dirinya. Jadi tidak mau menandatangani kontrak dengan adik kandungnya sendiri. Hatinya benar-benar sekecil ini. Tidak bisa lebih besar lagi. Jadi, ini adil? Kamu juga merasa tidak adil kan? Iya dong. Di dunia ini, mana ada banyak hal yang adil. Kissing, dia sudah sangat hebat. Tapi hanya karena dia perempuan, dia jadi dipinggirkan oleh keluarga. Dan bilangnya dengan alasan bagus, demi melindungi perempuan. Kamu tahu berapa besar usaha yang harus dilakukan perempuan sekarang untuk mendapatkan apa yang didapatkan laki-laki sejak lahir? Kissing. Aku tahu. Kamu pasti sangat tidak terima. Alasan kamu mengganti nama adalah untuk mengendalikan nasibmu dengan tanganmu sendiri. Kamu hebat. Apa karena? Hanya karena aku perempuan. Jadi aku harus dibuang oleh orang tuaku? Aku kasih tahu kalian berdua. Rahasia kecil, sebenarnya hari ini bukan ulang tahunku. Hari ini adalah hari aku diadopsi panti asuhan. Aku benar-benar tidak tahu kapan hari ulang tahunku sebenarnya. Jadi ya,
Aku bilang pada diriku sendiri. Aku harus berusaha. Aku harus berusaha lebih keras. Aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku harus berusaha membuktikan diriku sendiri. Membuktikan bahwa aku sebenarnya tidak seburuk itu. Aku ingin membuktikan pada semua orang. Tapi aku sadar. Sepertinya tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Aku juga tidak tahu. Kepada siapa sebenarnya aku harus membuktikan diri. Aku peduli. Kamu hebat. Aku akan membantumu mengalahkan si brengsek itu sekarang. Oke, Kalahkan si brengsek. kalahkan dia. Sekarang juga. Kising. Apa yang baru saja dikatakan Sintong? Kamu juga berpikir begitu? Apa yang kupikirkan? Sepertinya tidak pernah penting. Aku hanya ingin melindungimu. Aku sudah besar, Kak. Aku juga bisa melindungimu. Jaga baik-baik dia ya. Aku tidur dulu. Cantik sekali. Ini semua kamu yang siapkan? Kamu siapkan untuk Kising. Untukmu. Sintong. Aku tidak peduli apa yang kamu alami sebelum bertemu aku. Tapi aku berharap setiap harimu setelah ini bisa penuh warna, seperti bunga-bunga ini. Aku akan selalu menemanimu. Selamat ulang tahun. Ada agen rahasia di sini? Tidak ada. Aku pasti masih mabuk. Kepalaku sangat pusing. Aku pulang tidur dulu. Kamu istirahat lebih awal ya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamarmu. Di sana. Tidak suka. Apa maksud ucapanmu hari ini? Jangan-jangan. Benar-benar menyukaiku, kan? Tidak mungkin. Kamu tenang dulu. Kalian berdua sekarang cuma hubungan pasangan kerja sama. Lagi pula, dia itu playboy, apa yang disuka? Bersamamu cuma sandiwara saja. Jangan percaya. Tapi dia juga nggak terlalu playboy sih. Hati-hati.
Si brengsek jemput kissing sendiri. Hubungan kakak beradik ini kelihatannya cukup baik. Agak terlalu baik ya. Ini. Ngapain? Nanya sesuatu. Udah tahu. Direktur kita. Pernah menikah berapa kali? Kamu gila. Direktur dan istrinya dijodohkan sejak kecil. Saling setia puluhan tahun. Nggak pernah ada gosip sama sekali. Kalau gitu, mungkin nggak? Galileo itu anak angkat? Atau kissing yang anak angkat? Mana mungkin? Mereka berdua mirip banget. Mirip? Aku rasa asistennya lebih mirip dikit. Apa? Sejak kapan matamu buta? Aku kenal dokter mata yang bagus. Bicara apa sih? Lumayan mirip kok. Wen Peiyan. Galileo. Emangnya? Dasar brengsek. Brengsek, tunggu saja. Kami saling mencintai. Kenapa nggak bilang? Aku anggap kamu saudara, tapi kamu malah mau naksir adikku? Aku selalu pengen bilang, cuma nggak ada kesempatan. Kalian pacaran sejak kapan? Jangan ketawa. Sebenarnya, waktu SMA, kami sudah saling mengerti. SMA. 8 tahun. Jadi 8 tahun nggak ada waktu buat kasih tahu gue ya? Oh ulu. Gue tertipu aktingmu selama 8 tahun. Gue juga sulit, gue harap lo bisa ngerti. Udah. Pertanyaan terakhir. Dulu lo dekatin gue, sebenarnya pengen jadi saudara gue. Atau mau ngejar adek gue? Dua-duanya pengen. Bukan lo pikir deh. Cinta dan persahabatan kan gak bentrok, ya kan? Lo. Nggak layak. Gue gak layak jadi saudara lo. Atau gak layak jadi adek ipar lo? Adek ipar. Jangan suruh gue dengar dua kata itu. Kalau gitu gimana kalau? Mulai sekarang lo anggap gue jadi dua orang. Oh jadi saudara lo, lu jadi adek ipar lo. Adek ipar. Lo. Presiden Direktur. Ini, kursi ini apa enggak ada masalah? Ya itu memang agak nggak nyaman. Nanti saya buatkan yang baru khusus untuk Bapak. Ada apa, Sintong? Begini. Siaran langsung perdana si High Energy kita. Siang nanti butuh kehadiran Presiden Direktur. Jadi saya mau konfirmasi jadwal dengan kalian berdua. Presiden Direktur hadir? Jangan deh, saya pengen rendah hati aja. Kami nggak akan bocorin identitas. Presiden Direktur akan hadir sebagai karyawan biasa. Kalau gitu saya. Siang nanti Bapak ada rapat sangat penting. Iya, rapat ini penting banget. Gimana kalau kalian dengar dulu konten siarannya? Nanti pas siaran, akan ada permainan boneka, Presiden Direktur akan berperan sebagai boneka. Memenuhi permintaan netizen. Apa saja. Permintaan gak masuk akal. Bisa dipenuhi juga? Tentu, ini lebih mudah. Mendekatkan perusahaan dengan anak muda. Menurut saya sangat perlu. Usulannya bagus. Menurut kita bisa tambahin yang lebih kreatif. Misalnya, Mencuci rambut sambil berdiri terbalik. Ganti baju, yang penting unik dan menarik. bagus sekali, Pak Presiden Direktur setuju? Sempurna. Dengan dukungan penuh dari Anda, saya yakin. Penampilan perdana kissing siang nanti pasti sukses besar. Saya ingin konfirmasi lagi. Jadwal Pak Presiden Direktur tidak masalah kan? Sebenarnya bos saya.
Bisa. Saya akan atur jadwal Anda. Luar biasa. Saya sangat menantikan siaran langsung siang ini. Anda, persiapkan dengan baik. Sampai jumpa di live streaming. Ini balas dendam pribadi. Kau membuatku malu di depan banyak netizen, apalagi fans kissing sangat banyak. Kau meremehkanku. Apa dendamku sebesar itu? Semua demi pekerjaan. Tunjukkan yang terbaik. Semangat. Pak Presiden Direktur, Anda datang. Saya akan jelaskan secara singkat pada kalian berdua. Setelah live streaming dimulai, Kissing akan memperkenalkan sekilas citra merek Sihai secara keseluruhan. Di sesi berikutnya akan ada interaksi dengan netizen. Sebentar, tinggal 1 menit lagi live streaming dimulai. Selanjutnya adalah sesi interaksi. Semua permintaan kalian. Pak Presiden Direktur Sihai akan penuhi satu persatu. Mari kita sambut Pak Presiden Direktur Sihai yang tampan. Sekretaris Wu, mau kemana? Saya, Pak Presiden Direktur, mau pergi kemana? Sebentar lagi akan tiba sesi penampilan spektakuler Anda. Kau. Bagaimana menurutmu? Silakan, Galileo. Apa kau yang melaporkan? Kau sendiri kan, kakak tersayang? Untuk menunjukkan bahwa Sihai mendengarkan kebutuhan pelanggan, kami akan memilih komentar secara acak. Semua permintaan kalian. Pak Presiden Direktur Sihai akan penuhi satu persatu. Diskon pengguna adalah potongan harga. Semoga Presiden Direktur bisa menari dengan spektakuler. Selamat datang di Sihai. Sintong. Kamu sengaja kan? Aku tidak, bos. Apa? Menari, handstand, teriak mic, semua ini. Bukannya kamu yang minta? Kamu bilang bagus juga. Sekarang kenapa kamu menyalahkanku, bos? tadi efeknya bagus banget, traffic naik drastis. Efektif. Aku mau patroli dulu. Aku tidak sengaja menyembunyikan darimu. Aku takut kamu tahu. Aku adalah si brengsek Xiao Wang. Takut hubungan kita jadi renggang. Takut kamu tahu aku suka kamu. Takut apa? Takut aku akan meminta terlalu banyak. Takut aku akan memeras uangmu. Ini privasiku. Aku berhak tidak memberitahumu. Baik. Di bawah ini masih banyak proses. Ada lagi. Sialan. Netizen Mamali bukan ibu, semoga Tuan Presiden bisa menampilkan pengakuan cinta yang mendalam. Kata-katanya sudah disiapkan. Aku harus bilang ke pengguna? Bagaimana kalau staf Sintong kita ikut membantu perform? Kakak, manfaatkan kesempatan ini. Bisa menyerang, bisa bertahan. Ayo kita mulai. Sebenarnya selama ini, meski hubungan kita agak berliku, aku juga tidak tahu perasaanmu. Tapi sepertinya aku mulai terjebak. Di hadapan 100.000 netizen ini, aku ingin memberitahumu
Aku mencintaimu. Aku baru lihat skripnya. Bagian kejutan kodok ini, apa kamu yang menggantinya? Tentu tidak, itu atasan langsungku. Kissing. Dia hanya ingin mempertemukan kalian berdua. Tolong sampaikan terima kasih atas niat baiknya. Tapi antara aku dan Wen Peiyan, tidak mungkin. Seorang pria terhormat belum pernah berhubungan dengan gadis biasa seperti aku. Kalau terlalu lama bersama, pasti akan timbul hayalan. Dan hayalan ini hanyalah pengaruh hormon. Bukan yang sebenarnya, palsu. Selalu palsu. Jadi, aku serahkan padamu. Kalian tidak bisa hanya mengandalkanku saja. Siapa yang menyuruhmu begitu hebat, Sekretaris Zhou? Halo. Kamu tidak menyambutku ya? Kami tidak berani menyinggungmu. Sebagai bos, tentu harus selalu memantau gerak-gerik karyawan. Ada apa? Akunku diretas. Ada apa? Akunku diretas. Belum tidur. Dia tahu itu aku. Sepertinya ada beberapa tanda. Sudah tidak marah lagi kan? Sedang sibuk. Kakak senior Lin Xiang. Ada apa, kakak senior? Sedikit, tapi tidak apa-apa. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Asalkan bisa berubah, itu sudah cukup. Istirahatlah lebih awal. Aku punya beberapa kebingungan dalam hal perasaan. Dan tidak tahu bisa bicara dengan siapa. Ceritakan padaku. Kebetulan sedang istirahat. Aku tidak ingin istirahat, ingin ngobrol denganmu. Kenapa? Aku putus. Dia jatuh cinta dengan orang lain. Karena aku suka ngobrol denganmu. Aku juga suka. Bagaimana kalau kita minum sambil ngobrol? Dia. Jangan-jangan mau mengaku padaku. Kamu mau apa? Minum air itu baik. Minum air itu sehat. Kamu ada masalah ya?
Kalau dia sudah pergi, jangan dipikirkan terlalu banyak. Bersulang. Kenapa harus ngobrol online? Kayaknya aku tipe orang yang suka nostalgia. Sulit melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Sama, aku sering teringat masa-masa di studio lukis. Online bikin aku lebih nyaman. Perempuan yang aneh banget. Kamu agak imut. Sudah bertahun-tahun. Kamu masih sama, mudah mengerti orang lain. Gampang ditaklukkan. Suka denger musik? Lumayan. Masih ingat lagu ini? Dulu sering kita dengar di studio lukis. Kamu suka dansa pipi? Aku suka banget. Ajak senior keluar, yuk. Cuma narik kok. Dia kenapa sih? Kena gangguan apa? Kamu pernah bilang padaku, harus lebih berani. Jujur sama perasaan sendiri. Berani ngungkapin isi hati. Kok kamu tahu aku lagi bimbang apa? Makasih. Kayaknya aku tahu harus ngapain. Kamu suka nonton film? Pasti, aku yang traktir. Atau aku yang traktir? Oak. Aku yang traktir aja. Sewa satu bioskop besok. Bukannya kamu selalu bilang nonton film buang-buang waktu? Film industri sunset ya? Ada apa? Mau buang-buang waktu? Aku ada acara penting. Oke, paham. Aku ulangi sekali lagi, pas aku bikin gerakan ini. Langsung nyalain kembang api, oke? Pas aku lakukan ini, langsung keluarin bunga dan hadiah. Ngerti kan? Tenang aja. Oak, Wen Peian. Kebetulan banget, kamu juga nonton film? Masih mainin aku, pura-pura cuek. Iya, kebetulan banget, tapi selera humormu masih perlu diasah. Xin
Sintong, kan kamu pernah ketemu. Awen. Kamu masih membawa seseorang. Lalu, Aku kira seperti itu. Kencan yang biasa. cukup biasa kok. Sudah waktunya, ayo kita masuk. Kalian tidak perlu beli tiket. Aku sudah sewa seluruh bioskop. Aku sudah lihat trailernya, menurutku. Film ini bagus banget. Temanmu pilihan yang bagus. Film ini ratingnya tinggi loh. Kamu kenapa sih? Apa yang kamu pikirkan? Mengajak seniormu datang. Ini privasiku. Kamu tidak berhak ikut campur. Tapi aku tidak mengerti tindakanmu ini. Aku mengajak seniorku nonton film. Apa yang tidak kamu mengerti? Kenapa harus 3 orang? Tidak aneh menurutmu? Aku rasa aneh. Iya. Bukannya kamu yang minta? Kapan aku minta tadi? Sangat kuat. Hari ini sangat penting bagiku. Kamu tahu? Hari ini, bagiku, juga sangat penting. Wen Peiyan, Ada apa? kamu sekarang. Seluruh dirimu memancarkan sesuatu. Terima kasih pujiannya. Kamu benar-benar tidak peka. Siapa yang memujimu? X Ian Tong. Temanmu belum keluar juga? Ini, kamu seharusnya bisa mengerti. Aku dan dia bisa dibilang senasib. Hari ini hari penggakun Wenpian? Kenapa 3 orang? Aku tidak tahu. Lihat, Kalian datang juga? hari yang spesial seperti ini, mana mungkin aku tidak datang. Kamu Chi Sing. Ini siapa? Hello, aku Lin Xiang. Aku follow akunmu, semoga grup Lin kami bisa bekerja sama denganmu suatu hari nanti. Halo, aku keluarga. Senang bertemu denganmu. Apa maksudnya dia sebenarnya? Apa yang terjadi? Sepertinya hari ini bukan hari yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Sintong, sebenarnya kamu seperti apa sih? Aku hampir tidak mengenalmu sama sekali. Terima kasih sudah memesan tempat untuk kami hari ini. Aku dan senior masih ada pameran seni yang harus dikunjungi, jadi kami pergi dulu. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Kalau begitu ayo pergi. AO. Siapa yang sedang mengungkapkan perasaan kepada siapa nih? Harus lebih berani. Hadapi perasaanmu dengan jujur, ungkapkan apa yang kamu rasakan dengan berani. Aku harap kamu mengerti. Tentu saja aku mengerti. Terima kasih. Terima kasih sudah membuatku bisa berani menjadi diriku sendiri. Senior. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Terima kasih. Tapi aku rasa kita masih perlu saling mengenal lebih dalam.
tidak apa-apa. Tapi aku bersedia menerima perasaanmu. Kalau begitu kami pergi dulu ya. Terima kasih untuk bunganya. Tak kusangka kamu bisa menjadi penolong cinta. Mungkin inilah yang disebut cinta. Mereka berdua cukup cocok. Kak, kenapa wajahmu tidak enak? Tanganmu dingin. Bagaimana kalau kita pergi ke dokter? Apa? Ayo pergi. Kenapa pulangnya sampai larut malam begini? Kamu gila ya? Kenapa di rumah sendirian tapi tidak menyalakan lampu? Apa maksud tulisanmu di Little Blue Book itu? Apa maksudnya? Akunku sudah diretas beberapa hari yang lalu, sekarang sedang mencoba memulihkannya. Diretas? Iya, kamu tahu kan akunku itu. Apa maksud ucapanmu tadi? Yang mana sih? Yang ditulis di Little Blue Book? Tidak apa-apa. Hanya penasaran saja. Kak, maaf, hari ini ada masalah di rumah. Jadi tidak bisa datang, kakekku kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Butuh biaya mendesak, tapi aku tidak punya cukup uang sekarang. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku tuh kakek temanku. Kecelakaan. Parah? Terus sekarang gimana? Transfer uang buat berobat. Baik banget sama teman sendiri. Akunku akhirnya ketemu lagi. Aku sudah selesai membeli Little Blue Book, riwayat chat yang kamu minta. Sudah dihapus semua. Grup kita nggak ada hubungannya dengan aplikasi ini. Butte APA Camu Belly? Pencuri akunnya ketemukan? Alamat jaringan pelaku sudah dipastikan. Oke. Lapor polisi, tangkap orangnya. Penipuan 500.000, termasuk jumlah yang sangat besar. Dia nggak bakal keluar dalam 5 tahun. Camu, jangan-jangan kamu sengaja transfer uang ke dia? Apa aku sebosan itu? Kamu juga nggak mungkin sebodoh itu. Lebih seru kalau ada lawan, Lin Xiang. Nggak nyangka. Kukira kamu sudah lama berhenti melukis. Meskipun aku akhirnya kuliah di sekolah bisnis. Tapi aku nggak pernah berhenti melukis. Camu, masih melukis? Aku sudah lama nggak melukis. Lulus SMA aku buru-buru cari kerja. Sebenarnya dalam hal melukis, kamu jauh lebih berbakat dariku. Menurutku nggak ada kata terlambat untuk mulai melukis lagi. Aku mau menyediakan semua cat dan kanvasmu. Plus 1 studio gratis. Nggak usah. Aku nggak sebagus yang kamu kira. Bukan gratis. Ini investasi, tahu. Investasiku selalu tepat. Kebetulan banget ketemu kalian di sini. Kamu kok di sini? Temanku bilang ada pameran lukisan baru di sini, jadi aku mampir. Sekali-sekali menyegarkan diri. Bilang. Universitas abal-abal apa itu? Itu sekolah bisnis peringkat 30 teratas di dunia.
Berdasarkan data yang didapat sejauh ini, riwayat asmaranya sangat kaya. Maksudnya? Yang diumumkan saja sudah 16 orang. Laibau. Kalau yang tidak diumumkan? Dari beberapa sumber sampingan yang tidak diumumkan, tidak kurang dari 20. Untung ada aku si macan yang menjaga. Foto close-up ini kamu ya? Tak kira kalian juga seorang seniman. Maaf baru tahu. Seniman tidak berani, hanya hobi kecil. Merendah sekali. Kalau gitu, aku ajak kamu jalan-jalan. Boleh. Kamu mau apa sih? Ada situasi khusus, baru dapat kabar. Agen cinta ayahku mulai bergerak lagi. Jadi acara kencan berdua seperti kalian sangat berbahaya. Bukan aku bilang, tapi orang-orang ini tidak ada habisnya ya. Orangnya? Kok aku tidak lihat siapa-siapa? Kali ini pakai teknologi tinggi, semua kamera. Pegang tangan. Gaji 4 kali lipat. Deal. Terima kasih. Kucing ini yang kamu pelihara waktu sekolah ya? Ayah, menemaniku dari SD sampai lulus kuliah. Aku lihat kok familiar. Sekarang dia di mana? Di mana ya? Sekarang dia. Dia. 8 tahun lalu pergi ke dunia kucing. Kamu lihat dia. Kasihan sekali. Dia. Hewan kecil begini. Seluruh hidupnya diberikan untuk kita. Aku rasa lukisanmu sekarang beda dengan waktu sekolah. Maksudmu waktu SMA? Lukisanmu waktu itu lebih ke realis. Kalau lukisan sekarang ini agak berbau pasca impresionis. Warnanya juga beda. Kamu tidak ingat siapa yang dilukis di sini? Dua bulan bisa lukis seperti ini, hebat juga kamu. Aku termasuk cepat belajar. Sama sekali tidak rendah hati. Kamu lihat sendiri deh. Aku tidak sedang membual. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku lihat di daftar pendaftaran. Terima kasih. Ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuanmu. Bisa jadi model untukku? Aku. Aku ingat kamu hanya pernah sekali jadi model untukku. Waktu itu, biaya kelas seni terlalu mahal bagiku. Jadi aku memutuskan untuk bekerja lebih awal. Lalu menyerah. Kenapa tidak bilang padaku? Aku pasti akan membantumu. Berapa harga lukisan ini? Lukisanku tidak berharga. Yang berharga adalah masa, muda yang telah pergi. Sudah bertahun-tahun aku tidak serius melukis. Ini hanya iseng-iseng saja. Aku selalu percaya.
Karya seni sejati berasal dari pengalaman hidup. Aku yakin selama ini kamu pasti mengalami banyak hal. Jika diendapkan, pasti akan menghasilkan karya bagus. Sebenarnya penilaianmu cukup tepat. Aku juga merasa dia emosional. Banyak pengalaman. Kakak kelas, aku akan selalu mendukungmu. Lukisan ini warnanya segar, komposisinya sederhana. Tapi aku selalu merasa di balik permukaannya masih tersembunyi sesuatu. Kamu mengertiku. Mungkin karena sifatku. Aku selalu suka menyimpan perasaan paling jujur. Di balik permukaan. Orang baik memang seperti itu. Mau menyembunyikan diri yang sebenarnya. Tidak ingin mengganggu orang lain. Apakah kamu juga orang seperti itu? Xian Tong. Selama bertahun-tahun ini, hanya kamu yang benar-benar mendukungku di bidang seni. Sedangkan orang tuaku, mereka hanya ingin aku menjadi boneka penerus bisnis keluarga. Aku percaya padamu. Baik di bidang seni maupun bisnis, kamu pasti bisa sukses. Xian Tong. Aku juga mendukungmu, teman. Harusnya kita mendukung teman dari teman. Semangat! Ngomong-ngomong Sintong, aku pernah bilang sama kamu tentang kerja sama perusahaan kita dengan grup Sihai. Gimana kabarnya? Di daftar produk baru hasil kolaborasi dengan Sihai kali ini, ada dessert lin kamu, peringkat 3. Kamu gak perlu khawatir soal itu. Aku jadi lega. Sihai adalah Klein Paling Penteng Biraku. Tapi Sihai sekarang lagi menurun. Tapi menurut aku, Sihai tetap perusahaan yang punya potensi. Lin, kamu punya pendapat apa tentang Sihai? Reputasi Sihai di industri kita sangat bagus. Meskipun perusahaan lama, tapi beberapa tahun terakhir, mereka terus berusaha berinovasi. Perpindahan dari offline ke online kali ini juga cukup sukses. Kamu memang sangat berbakat di bidang seni. Tapi sense bisnismu juga patut diacungi jempol. Nah, CEO baru yang datang kali ini benar-benar membingungkan. Maksudmu? Gaya kerjanya terlalu agresif. Itu pedang bermata dua. Risikonya juga besar. Analisismu masuk akal, ya kan? Ngomong-ngomong Sintong, kalau kamu nggak nyaman kerja di Sihai, selamat datang kapan saja ke Lin. Nggak juga kok. Aku sekarang sangat menikmati kerja di Sihai. Belum kepikiran untuk pindah. Kayaknya udah cukup lama. Aku pulang dulu ya. Semoga pameran lukisanmu sukses. Aku antar kamu. Nggak usah. Kita searah. Tinggal bareng. Ngekos bersama. Aku sekarang nggak mau pulang dulu. Gimana kalau kita makan bareng? Boleh juga. Kebetulan aku juga lapar. Mau makan apa? Aku mau kencan berdua aja. Nggak mau ada orang ketiga. Oke. Kalau gitu, selamat menikmati makanannya. Sekarang Sintong sama sekali nggak tahu. Lin Xiang adalah pria brengsek sejati. Yang kamu dengar hanya satu sisi cerita. Investigasi Oulu tidak mungkin salah. Investigasi saya sangat objektif, tanpa sedikit pun emosi. Tapi, tidak peduli berapa banyak pengalaman cinta pria ini sebelumnya. Asalkan kali ini tulus, kita tidak bisa menyalahkannya. Bagaimana kamu bisa yakin kalau kali ini dia tulus? Haruskah menunggu sampai Sintong terluka? Baru kamu bisa mendapatkan jawabannya? Kalau kamu sangat menyukainya, kenapa kamu repot-repot membantunya mengungkapkan perasaan? Itu adalah kecelakaan.
Jangan tertawa. Tertawalah, tertawalah. Sudah kembali. Kamu. Kamu ini bagaimana sih? Kenapa lagi-lagi tidak menyalakan lampu? Kalian malam ini hanya makan satu kali, kan? Wen Peiyan, bukan, kamu benar-benar aneh. Sebenarnya kamu mau apa sih? Hari pertama kamu menyuruhku berani. Hari berikutnya kamu menggangguku. Apa maksudmu? Inikah kebahagiaan orang kaya seperti kamu? Apakah kamu benar-benar mengenal kakak kelasmu ini? Paling tidak lebih mengenal daripada kamu. Mungkinkah ada kemungkinan? Dia tidak sebaik yang kamu bayangkan? Aku benar-benar perlu mengingatkanmu. Hubungan kami hanya murni kerjasama bisnis. Menurut kontrak, tidak berhak mencampuri privasi masing-masing. Atau kehidupan pribadi masing-masing. Menurut kontrak, kamu juga tidak boleh pacaran selama kerjasama. Aku tidak pacaran. Tidak pacaran? Lalu bioskop itu apa? Bioskop itu kamu yang sewa. Aku menyewa filmnya. Spanduk itu kan kamu yang pasang, dan bunga itu langsung dikirim ke hadapanku. Apakah itu juga kamu yang atur? Aku. Dan, malam sebelumnya kamu bilang di depanku. Untuk berani mengungkapkan perasaan pada orang itu. Aku sudah mengungkapkan, maksudmu apa sih? Jangan-jangan kamu orang aneh? Aku aneh? Aneh? X Ian Tom. Lin Group sangat membutuhkanmu. Aku juga. Kakak, sebelumnya aku agak impulsif. Kita selalu berteman, kan? Bukannya ini agak kejam ya? Siaran langsung di luar ruangan. Kamu. Tidak ada kepentingan pribadi, kan? Laporan ini telah melewati pemeriksaan semua departemen di perusahaan. Termasuk laporan kelayakan 106 halaman, analisis data 79 halaman, dan analisis rasio produksi 38 halaman. Saya tidak ada kepentingan pribadi, dan harap kamu juga profesional. Terima kasih, Pak Wen. Pantau dengan baik siaran langsung kali ini. Manfaatkan semua sumber daya yang ada, saya curiga. Ada yang sengaja memanipulasi data untuk menurunkan rating kita. Tenang, saya yang atur. Terima kasih atas dukungannya. Sabtu malam jam 8. Ada banyak promo dan diskon, nanti ditunggu ya. Sampai jumpa lagi. Sudah capek ya, sudah capek. Minum dulu, minum dulu. Capek ya, minum yang banyak. Ya ampun, tahu nggak? Efek siaran langsung kali ini luar biasa loh. Siaran 3 jam, total transaksi sudah tembus 10 juta. Tembus 10 juta. Iya, nggak nyangka kan? Aku buruan siapin. Produk untuk siaran berikutnya, semuanya laris manis. Ayolah ke layar. Dadah. Semua sudah capek ya. Guru Kissing sudah capek. Itu, karena acara siaran langsung kita kali ini. Agak jauh dari kota, jadi malam ini harus menahan diri. Menginap di tenda perkemahan. Nggak apa-apa, aku bisa. Sebenarnya aku sudah lama mengikuti kamu sejak siaran langsung di hutan Amazon. Terima kasih ya. Istirahat yang cukup ya, Guru Kissing. Bukannya malas ngurus? Proyek ini cukup penting untuk perusahaan. Jadi aku harus melihat sendiri. Benar-benar hanya melihat proyek? Hati-hati nyetir. Pakwan. Anda datang?
Kamu tahu siapa aku? Sebelumnya tidak mengenali Anda. Setelah membaca jurnal internal Sihai, baru aku sadar. Aku sudah bertemu dengan dewa yang sebenarnya. Waktu itu di pameran lukisan, aku ngomong sembarangan. Jangan dipikirin ya. Aku nggak segitu piciknya, kamu tahu. Di posisiku sekarang, susah dengar perkataan jujur. Iya, aku ngerti. Tenang aja, mulutku ini rapat banget. Rahasia Anda pasti akan kubawa sampai mati. Dia adalah sahabat dekatku, ngerti kan? Sebagai partner paling dekat Sihai. Aku percaya kamu. Pasti. Percaya kamu. Pak Wen. Kok kamu datang? Sebagai bosmu, tentu harus inspeksi kerja dong. Kehadiran Pak Wen menunjukkan betapa pentingnya. Kerjasama Sihai dengan keluarga Lin ini. Jadi kalian berdua sekarang. Dulu aku buta, nggak tahu kalau kamu ini. Ternyata sahabatmu adalah Tuan Wen dari Sihai. Bagaimana hasil live stream hari ini? Hasilnya luar biasa. GMV dalam 3 jam. Sudah tembus 10 juta. Roy-nya sudah 14. Masih bisa naik lagi. Besok pagi mau live lagi kan? Iya, besok rencananya live dari subuh sampai matahari terbit. Temanya adalah menemanimu menyaksikan matahari terbit. Bagus. Kita menginap semalam, besok kita bersama-sama menyaksikan matahari terbit. Wah, asyik banget. Ada masalah, tenda kita sekarang nggak cukup. Nah, Oulu bisa sekamar dengan Kissing. Kamu mau sekamar dengan siapa? Aku bisa menginap dengan Direktur Lin. Bisa sekamar dengan Pak Wen, itu kehormatan buatku. Hari ini aku nggak akan kasih kamu kesempatan mendekati Sintong. Ini dia tempat camping kita hari ini, cantik kan? Halo Oulu, sapa dong. Halo. Tentu nggak ketinggalan, barbeque kecil kita. Dan 2 bos ganteng kita. Halo. Tentu saja. Dan aku sendiri. XIN Talk. Masih kurang sedikit. Aku akan memanggang lagi, Wenzong, sebentar lagi. Ada tusuk sate yang sudah matang lainnya? Kamu memanggang apa? Pedas banget. XIN Talk. Minum air dulu. Wen Peian. Aku istirahat sebentar. Aku saja. Hari ini aku akan membuatmu malu di depan Sintong. Biarkan aku memanggang sebentar. Minum air dulu. Terima kasih, Wenzong. Minumlah. Kenapa bisa begini? Mungkin saat dipindahkan terlalu goyang. Tidak apa-apa. Ini ada tisu. Aku saja, aku saja, aku saja.
Tidak, APA. Ganti, ganti. Bos, tidak ada api, bagaimana membakar arangnya? Mencurigakan. Jarak kita hanya 1 sentimeter, Wen Gongzi. Ada APA? Mencari korek api. Aku segera datang. Tahu tidak, kalian berdua istirahat dulu. Siaran langsung di sana sebentar lagi mulai, aku pergi dulu. Aku di sini sudah tidak apa-apa. Kamu bantu dia saja. Baik. Aku rasa ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Tunggu sebentar, Wen Zhong. Aku juga ada sesuatu untuk dikatakan. Lebih baik Anda dengarkan dulu apa yang ingin kukatakan, baru Anda putuskan apakah ingin mengatakan sesuatu. Katakan. Aku rasa kita bukan tipe orang yang sama. Tentu saja kita bukan tipe orang yang sama. Aku menghargai pilihan setiap orang. TAPI. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Kamu bisa melihatnya. Aku menyukai Sintong. Aku juga menyukainya. Kamu menyukai Sintong? Benar. Bukan CEO Wen. Perasaanku terhadap Sintong itu bukan cinta. Cuma persahabatan murni antara pria dan wanita. Kamu mengerti? Jadi, aku harap ini tidak mempengaruhi. Hubungin kita. Bisa ngomong gini tanpa malu-malu. Emang bukan orang biasa. Kalau kamu beneran suka sama dia, aku akan mendoakan kalian. Tapi siapa dirimu? Kamu pasti lebih tahu dariku. Jadi aku sarankan kamu hati-hati. Kalau sampai aku tahu, kamu ada niat jahat, aku akan langgar prinsipku sendiri. Tidak lagi jadi orang yang profesional. CEO Wen, hubunganku dengan Sintong. Benar-benar cuma persahabatan murni. Jangan overthinking. Semoga dia paham.